Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim, amma ba'd. Baik, ini kelanjutan dari penjelasan dan ta'liq terhadap kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekhuna Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim rahimahullah hafizahullahu taala, ya, yang mana kitab ini Al-Adhkar wal Adab adalah salah satu mutun yang dihafalkan dalam program hafalan mutun di Masjid Nabawi di Marhala Tamhidi. Nah, sudah kita jelaskan berkenaan dengan fadlu, sudah kita jelaskan al-muqaddimah dan juga berkenaan dengan fadlu thalabil ilm. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua dari fasal tentang al-fadail. Kata beliau hafizahullahu taala, fadlu ta'allumil Qur'an, keutamaan menghafal Al-Qur'an. Sudah juga ya? Iya, sudah juga kayaknya. Sudah atau belum? Hah? Belum ya? Khair. Taib. 6. Qala hafizahullahu taala, fadlu ta'allumil Qur'an, keutamaan menghafalkan atau mempelajari Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan ta'allumul Qur'an ini masuk di dalamnya ta'allum fi qiraatih, mempelajari cara membacanya dengan baik dan benar melalui ilmu tajwid Al-Qur'an, ya. Kemudian termasuk di dalam ta'allumul Qur'an adalah mempelajari atau mengetahui setidaknya terjemahannya, setidaknya terjemahan dari ayat yang dia baca. Nah, karena setidaknya Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum ta'qilun. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Dan mengakali Al-Quran dalam bentuk yang paling minimal adalah mengetahui terjemahannya kalau dia bukan orang Arab tentunya. Kemudian termasuk dalam ta'allumil Quran adalah mengetahui tafsirnya. Mengetahui tafsirnya. Nah, ini lebih dalam lagi dibandingkan sekedar mengetahui terjemahan. Maka ini poin yang ketiga ya. Jadi yang pertama mempelajari cara membacanya, yang kedua mempelajari terjemahannya, yang ketiga mempelajari tafsirnya, dan yang keempat ini lebih dalam lagi mempelajari kawaid yang lebih, kawaidut tafsir yang lebih dalam daripada sekedar seorang membaca tafsir. Ya. Kalau sekedar membaca ya membaca, tapi mempelajari qawaid tafsir ini lebih dalam lagi. Ya, termasuk di dalamnya mempelajari ayat-ayat yang zahirnya kontradiktif. Ya, mukhtaliful Quran atau ayat-ayat yang mutasyabih dalam Al-Quran. Siapa saja yang mengumpulkan 4 jenis ilmu, 4 jenis pembelajaran terhadap Al-Quran, maka dia mendapatkan keutamaan fadilah yang tersebutkan dalam dalam hadis ini. Nah, atau dalam hadis-hadis yang akan beliau bawakan. Dan semakin berkurang bahagianya dari 4 ini, ya, dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar yang dia dapatkan. Baik. Dan tentunya ma la yatimmu asy-syai' illa bihi atau ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak terwujud dengannya kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga wajib.
Maka jalan pertama untuk membuka 4 pintu ini, 4 bentuk pembelajaran terhadap Al-Quran, jalannya yang paling pertama atau jalan yang paling penting adalah apa? Membaca. Tidak mungkin seorang masuk ke dalam melihat terjemahan langsung kemudian tidak membaca Al-Qurannya. Baik, maka di sini fadlu ta'allumil Quran, di sini beliau menyebutkan 3 riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup 5 hal secara umum. Yang pertama, keutamaan membacanya, yang kedua mengetahui terjemahannya, yang ketiga mengetahui apanya? 6 tafsir, ya, tafsir globalnya. Kemudian yang keempat mempelajari lebih dalam tentang qawaid at-tafsir. Nah, 4 poin ya, 4 poin. Baik, kata beliau hafizahullah taala mulai menyebutkan dalil yang pertama. Jadi sekali lagi 3 dalil yang tersebut di sini mencakup keempat-empatnya. Ya, mencakup keempat-empatnya. Ya. Jelas sampai sini ya. Tentunya yang pertama, membaca itu sekedar wasilah, bukan itu goyahnya. Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan. Sementara pengamalan tersebut tidak bisa terwujud kecuali kalau dipelajari dengan 3 jenis pelajaran yang disebutkan tadi. Ya. Namun wasilah menuju ke sana adalah membaca. Maka membaca Quran, ya, termasuk di dalam membaca adalah menghafal Quran, itu hanyalah wasilah, bukan goyah. Bukan puncak tujuan muamalah seorang terhadap Al-Quran adalah menghafal, bukan itu. Ya, menghafal Al-Quran dan membaca Quran itu merupakan wasilah, sarana. Goyahnya adalah mengamalkan. Itu tujuan utama Al-Quran diturunkan, diamalkan. Maka siapa saja yang menghabiskan umurnya, ya, hanya dalam membaca dan menghafal Quran tanpa mengamalkan kandungan Al-Quran, maka dia hanya berputar. Ya, tentunya dia tetap akan dapatkan pahala. Ada pahala dari membaca Quran, ada pahala dari menghafal Quran, tapi dia masih berputar-putar di seputar sarana. Dia belum sampai ke tujuannya. Kata beliau hafizahullah taala dalam hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan inilah yang membuat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadi manusia yang paling utama setelah para nabi. Setelah para nabi. Dikarenakan mereka adalah manusia pertama yang mempelajari Al-Qur'an, ya, dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga yang mengajarkannya. Mereka adalah orang yang pertama kali mengajarkannya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadar kebaikan seorang tergantung dengan hubungannya dengan Al-Quran. Jika ingin menilai seorang itu baik atau tidak, lihat hubungan dia dengan Al-Quran. Apa hubungan dia dengan Quran? Dalam hal mempelajari dan mengajarkannya. Ada orang rajin sholat malam, ya, atau ada orang rajin menuntut ilmu, masalan, kemudian berpuasa, tapi minim hubungannya dengan Al-Quran, maka ini menunjukkan kurangnya kebaikan pada dirinya. Maka kadar kebaikan seorang itu ditentukan dengan apa? Dilihat dari, ya, hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Baik, Ustadz Fadli, mungkin bisa diinfokan juga di teman-teman di grup siapa tahu ada yang mau ini di 2 grup itu. Baik. Iya, tidak apa-apa, diinfokan saja. 66. Di takhasus saja, takhasus. 6. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini jelas menunjukkan fadlu ta'allumil Qur'an, bahwa siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka dia adalah manusia yang terbaik di setiap zamannya. Ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah dalam tanda kutip ahlullah. Ya,
dan orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizul lahu ma'as safaratil kiramil bararah, wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadid falahu ajran." Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia menghafalnya. Jadi dia membaca Quran dari hafalannya. Membaca Quran lewat apa? Lewat hafalannya. Maka dia akan bersama dengan para malaikat as-safarah. Yang dimaksud dengan as-safarah yakni apa? Al-wasaid, perantara. Ya. As-safir artinya rasul, utusan. Jadi kalau as-safarah yakni rusul, utusan-utusan. Yang dimaksud dengan utusan di sini adalah para malaikat. Adalah para malaikat. Wa huwa hafizul lahu ma'as safarah, maka dia kedudukannya bersama dengan para malaikat al-kiramil bararah, yang mulia lagi sangat baik. Wa mathalul ladzi yaqra'uhu wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadid, dan siapa yang membaca Quran bukan dari hafalannya, melainkan dia baca dari mushaf masalan, wa huwa yata'ahaduhu, dalam keadaan dia yata'ahaduhu, ya, diulang-ulangi, ya, diulang-ulangi hafalannya, karena hafalannya tidak kuat, sering hilang-hilang, dia merojaah terus, wa huwa alaihi syadid, dan dia merasa agak susah menjaga hafalannya, tapi terus dijaga, karena kalau tidak diulang-ulangi, tidak dimurojaah, akan hilang. Falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, pahala yang pertama adalah pahala apanya? Membacanya, dan pahala yang kedua adalah pahala mujahadah, bersungguh-sungguh merojaah, menjaga hafalannya. Jelas sampai sini? 6. Di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang 2 tingkatan juga dari orang-orang yang baca Al-Qur'an, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, ya, wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang membaca Quran dalam keadaan dia mahir, ya. Dia mahir, yakni lancar bacaannya, tajwidnya bagus, maka dia bersama dengan para malaikat. Ya. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata dalam membacanya karena makhrajnya belum bagus, tapi dia tetap mengusahakan agar makhrajnya pas, sehingga bacanya terbata-bata. Yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq, dan dia berat atau susah untuk membacanya, tapi tetap dia usahakan, tetap dia latih lisannya, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Baik. Maka di sini kita bisa melihat secara umum orang-orang yang membaca Quran itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang membaca Quran dengan tajwid yang bagus, yang dia mahir dalam membaca Quran, ya, dan dia menghafal apa yang dia baca. Maka ini tingkatan yang tertinggi, yaitu bersama dengan para malaikat. Nah, kemudian tingkatan yang di bawahnya adalah orang yang membaca Quran lancar bacaannya, tapi dia susah untuk menghafal. Dalam artian kapan dia susah masuk hafalannya, dan ketika dia sudah masuk hafalannya, cepat hilangnya, cepat lupanya. Maka ini mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang ketiga, ada orang yang baru belajar.
ya, baru belajar tajwid, ya, tapi tidak menghentikannya membaca Quran. Karena tidak ada orang yang mengatakan, ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan tidak boleh baca Quran kalau tajwid belum bagus, tidak ada. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan nanti tajwid bagus baru kamu mulai membaca Quran, tidak seperti itu. Ya, tapi seraya dia membaca Quran, seraya dia juga belajar tajwid dan dia memperbaiki bacaannya sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit dia memperbaiki bacaannya, ya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi tingkatan 2 dan 3 ini mendapatkan 2 pahala. 1 pahala bacaan dan 1 pahala mujahadah. Karena berjuang, ya, berjuang untuk menjaga hafalannya dan berjuang untuk membaca Quran dengan lancar. Ya, memperbaiki makhrajnya dan seterusnya. Baik. Ini hadis yang kedua. Dan disamakannya para malaikat atau disamakannya kedudukan orang-orang yang mahir dalam membaca Quran, yang menghafalnya, dengan disamakan derajatnya dengan para malaikat, ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan tentang Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, ya. Tidak ada yang boleh menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat. Orang-orang yang suci, makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat, ya, hanya para malaikat yang diizinkan untuk dekat dengan Lauhul Mahfuz. Yang memiliki kedekatan dengan Lauhul Mahfuz. Maka di dunia ini orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ya, yang dekat dengan Quran, membacanya, menghafalnya dan seterusnya, maka mereka lah, ya, orang-orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Maka disamakan kedudukannya pembaca Quran, ya, dengan Al-Quran, ya, kedekatan dia dengan Quran sebagaimana malaikat dekat dengan Lauhul Mahfuz, ya, di langit. Taib. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, qala hafizahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat kepada para li ashabihi, kepada kawan-kawannya Al-Qur'an. Kepada kawan-kawannya Al-Qur'an. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat menyerupai kumpulan awan, ya, atau kumpulan burung yang besar, 2 kumpulan burung, 2 awan besar, Al-Baqarah dengan Ali Imran, untuk memberikan perlindungan dari panasnya, ya, matahari di padang mahsyar kelak, diberikan perlindungan naungan, ya, karena dia adalah ahlu dari surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Demikian pula pada hari kiamat disebutkan dalam sebagian riwayat yang sahih bahwa pahala Al-Qur'an akan datang dalam rupa wujud manusia, ya, yang sangat yang putih pucat, ya, lemes, orang pucat lah. Kemudian orang yang sering membacanya bertanya, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Kata orang tersebut, "Saya adalah bacaanmu, yakni pahala dari bacaan Qur'anmu ketika di dunia. Sebagaimana kamu di dunia dulu kurang tidur, kamu dulu di dunia pucat karena kurang tidur di malam hari, ya, untuk membaca Quran, maka pada hari ini juga, ya, dia datang dalam bentuk pucat juga sama seperti dianya ketika di dunia, ya, yang akan membela dia, menolong dia terus sampai memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Dia akan terus bersamanya, memberikan melindungi, menolong, membantu dan seterusnya. Ya. Ini keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, dia harus menjadi ashabul Quran. Pertanyaannya, siapa itu ashabul Quran?
Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam beberapa risalah beliau bahwa yang dimaksud dengan ashabul Quran bukan sekedar orang yang yuqimu hurufahu. Ashabul Quran itu bukan orang yang meluruskan huruf-hurufnya, yakni yang bagus cara bacanya. Bukan itu ashabul Quran. Bukan itu apa? Ashabul Quran. Nah, jelas sampai sini? Tapi yang menjadi ashabul Quran adalah mereka yang mengamalkannya. Itu ashabul Quran. Mereka yang mengamalkan kandungan Al-Quran, mereka lah ashabul Quran. Adapun orang yang sekedar meluruskan huruf-hurufnya, memperbaiki tajwidnya dan seterusnya, dia baca dengan baik, sempurna, menguasai qiraatnya, namun minim dalam pengetahuan terhadap makna Quran dan minim juga dalam pengamalan terhadap Quran, maka ini bukan ashabul Quran, bukan ahlul Quran. Dan ini terbukti. Nah, terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati." Saya akan memalingkan dari ayat-ayatku. Siapa itu? Orang-orang yang yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan dari ayat-ayatku, kata Allah, mereka yang bersombong di muka bumi ini. Apa maksud Allah atau ayat ini? Ketika Allah Ta'ala mengatakan, saya akan memalingkan orang-orang yang bersombong dari ayat-ayatku, apakah maksudnya saya akan palingkan dia dari membaca Quran? Apakah maksudnya saya akan palingkan dia dari menghafal ayat-ayatku? Kata para ulama, tidak. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala menafsirkan bahwa maksud sa'asrifu an ayati, saya akan palingkan dia dari ayat-ayatku, yakni saya akan palingkan dia, uharrimuhu an fahmi al-Quran. Saya akan haramkan dirinya dari memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kata para ulama, waqi', kenyataan terjadi. Akan adanya sebagian orang-orang yang bersombong di muka bumi ini, pelaku maksiat, menentang Allah Ta'ala, tapi dia rajin membaca Quran. Dan dia bagus bacaannya. Dan dia menghafalkan Quran. Adanya al-mutakabbiruna fil ardi bighairil haqq, tapi mereka yahfadzuna al-Quran. Itu waqi', kenyataan. Sementara firman Allah tidak mungkin salah. Kata Allah, saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang yang bersombong dari ayat-ayatku. Sementara ada orang-orang yang bersombong menghafal Quran. Berarti apa? Yang diinginkan dipalingkan dari ayatnya, dari ayat Allah, bukan dipalingkan dari membacanya, bukan dipalingkan dari menghafalnya, tapi dipalingkan dari memahaminya dan dipalingkan dari mengamalkannya. Menunjukkan apa? Membaca dan menghafal itu bukan tujuan terbesar pada Al-Quran. Ya. Karena banyak orang-orang mutakabbirin yang menghafal dan membaca Quran, dengan bagus bacaannya. Banyak mutakabbirun yang menghafal Quran, tapi mereka takabur di muka bumi ini. Maka tujuan Al-Quran adalah al-amalu bihi, dan amalan yang benar lahir dari al-fahmus sahih, pemahaman yang benar terhadap Al-Quranul Karim. Jelas sampai sini? Maka inilah ashabul Quran, kata Ibnul Qayyim, bukan yang pintar cara membacanya, bukan sekedar yang menghafalnya, tapi karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum, cara mereka menghafalkan Quran, mempelajari Quran, ya, tidak main borong-borongan ayat. Ya, bukan langsung diborong satu surah dihafal penuh, tapi mereka belajar perlahan. Setiap 10 ayat dihafal, stop dulu, tidak menambah hafalannya. Mereka belajar, ambil kandungan ilmu darinya, iman darinya, diamalkan. Setelah selesai 10 ayat itu, dia apa? Pindah lagi kepada yang lain. Pindah lagi kepada 10 ayat berikutnya. Demikian seterusnya. Karena itulah di kalangan sahabat, kalau ada orang yang menghafal surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, itu sudah memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan sahabat. Kalau sudah hafal Al-Baqarah dengan Ali Imran, karena itu berarti mereka sudah mengamalkan isinya. Sebagian ahlul ilm mengatakan, hendaknya talibul ilm, seorang penuntut ilmu itu hendaknya ketika dia mendapati hadis Nabi SAW tentang fadailul amal, tentang keutamaan suatu amalan, maka hendaknya dia mengamalkan
amalan yang tersebut dalam hadis tersebut walaupun satu kali seumur hidupnya. Walaupun satu kali seumur hidupnya. Liyakuna min ahlihi, agar dia termasuk dalam ahli amalan tersebut. Maka demikian pula kita katakan Al-Quran. Kalau ingin menjadi ahlul Quran, maka setidaknya 6.000-an ayat yang tersebut dalam Quran dia sudah amalkan seluruhnya. Ya. Kalau yang wajib-wajib tentunya diamalkan seumur hidup. Ya. Diamalkan seumur hidup. Kalau yang haram-haram ditinggalkan seumur hidup. Namun yang sifatnya sunnah, ya, hendaknya dia amalkan walaupun sekali dalam seumur hidupnya. Ini minimal tentunya, kadar minimal. Diamalkan sekali seumur hidupnya agar dia dianggap sebagai ahlu tilkal ayah, agar dia menjadi ahlu untuk ayat yang diamalkan tersebut. Ahlul Quran. Maka untuk menjadi ahlul Quran, setidaknya dia sudah amalkan semua ayat-ayat Al-Quran. Untuk amal-amal sunnah setidaknya satu kali seumur hidup diamalkan. Inilah ashabul Quran. Inilah ahlul Quran yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Baik. Ini selesai poin yang kedua dalam fasal tentang al-fadail, yakni fadlu ta'allumil Quran, keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Nah, wallahu taala alam bisawab.